Silakan. Silakan duduk ya. Iya Bu. Bagaimana perjalanannya datang ke sini, Nanda? Alhamdulillah lancar Bu. Terus kabar hari ini bagaimana? Kabarnya alhamdulillah baik. Sebelumnya apakah Anda sudah kenal dengan Ibu? Belum sih Bu, soalnya masih baru. Baiklah, perkenalkan nama saya, nama Ibu Monika Sandra. Anda bisa manggil saya Ibu dengan Ibu Monik. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Ya Bu, perkenalkan nama saya Siti Nurrahimah Bu. Baiklah, apa tujuan Anda datang ke sini? Saya punya beberapa masalah Bu yang kayak butuh peluapan gitu aja, peluapan cerita gitu. Baiklah, kalau boleh tahu permasalahan seperti apa? Di sini saya ada 3 masalah sih Bu. Yang pertama kayak permasalahan keuangan sebagai mahasiswa rantau. Yang kedua permasalahan percintaan. Yang ketiga masalah keluarga. Baiklah, Anda dari ketiga masalah tersebut mana yang paling mendasar untuk kita bicarakan hari ini, Anda? Mungkin yang pertama aja Bu, yang keuangan sebagai mahasiswa rantau. Baiklah, bagaimana permasalahan mengenai keuangan tersebut? Anda boleh bicarakan secara detail kepada Ibu. Jadi gini Bu, saya kan jarak dari kampung saya ke kampus saya itu jarak tempuhnya lumayan jauh Bu, sekitar 2 jaman kalau ditempuh. Nah itu saya jadinya ngekos Bu di kampus saya gitu. Kalau boleh Ibu tahu asal Anda dari mana dan dan kuliahnya di mana? Saya itu rumahnya di Kabupaten Temanggung, tapi kuliah saya di Kabupaten Magelang, di kota Magelang gitu. Jadinya jaraknya lumayan jauh gitu. Berarti Anda memilih untuk ngekos ya? Iya. Jadi keuangan seperti apa yang membuat Anda mempunyai masalah tentang keuangan tersebut? Gini Bu, soalnya kan jadi anak kos itu harus pintar-pintar menghemat, harus pintar-pintar ngatur keuangan Bu. Tapi saya juga kayak ikut-ikut teman, kayak misal gengsi gitu loh. Kalau misalnya teman mau makan kemana, mau ke ini itu saya harus ngikut mereka gitu loh. Soalnya kalau misal saya nggak ngikut itu kayak misal jadi kayak gimana gitu sama teman-teman. Padahal keuangan saya kan nggak sama seperti kayak mereka Bu gitu. Jadinya saya juga bingung antara mau ngikut mereka atau gimana. Soalnya ya itu Bu, keuangan saya kan juga milih-milih gitu buat kehidupan anak kos gitu. Jadi gitu ya Anda. Apakah kalau makan Anda tidak buat sendiri? Kalau makan tuh sebenarnya kondisional aja Bu, tapi sebenarnya saya juga sering masak sendiri, masak nasi terus nanti lauknya beli. Tapi kalau misal ada temen, bahkan hampir setiap hari itu pasti ada temen, itu pasti ngajakin keluar. Misal saya masak pagi, nah nanti siangnya pasti keluar karena itu makan di luar. Nanti pulang pasti diajakin temen lagi, yang satunya makan malam gitu. Jadinya kayak masak tuh malah jadi kayak nggak kemakan gitu nasinya Bu. Jadinya kayak mending beli gitu. Tapi kalau beli juga boros gitu Bu. Kalau seperti itu, dulu Ibu juga pernah ngekos kan? Nah, Ibu pandai-pandai ya Nanda, karena kan kita kan tahu terkadang orang tua juga ngirimnya terbatas, sedangkan keperluan kita itu banyak kan. Nah biasanya Ibu itu memasak gitu kan, hampir setiap hari Ibu masak. Nanti palingan kalau sore Ibu kalau kita mau ngomel kita tinggal beli, tapi kalau untuk makanan pokok itu udah ada kan, karena kita masak. Nah kalau tentang karena Nanda sering dibawa-bawa sama teman, apakah Anda sudah memberitahu kepada teman Anda bahwa misalnya uang Anda terbatas dan lebih baik memakan apa yang dibuat Anda tadi? Iya Bu, sebenarnya ya suka udah bilang sih kayak misal ayo ikut ke sini, tapi
saya juga udah pernah menyangkal gitu, alah boros lah, hemat dikit, gak usah boros-boros jadi anak kos gitu kan. Terus mereka kayak, alah nggak apa-apa sekali-sekali gitu, tapi kan yang ngajakin bukan cuma satu orang doang, maksudnya banyak temen gitu, jadi pada ngajakin gitu Bu. Oh jadi gitu, berarti teman-teman Anda yang mempengaruhi Ananda untuk mengeluarkan uang banyak ya? Iya. Kalau boleh Ibu tahu, apakah Anda sudah membuat daftar kebutuhan Anda dan uang pengeluaran Anda selama sebulan? Nah itu Bu, kalau buat rincian pemasukan pengeluaran buat satu bulan itu sebenarnya kalau yang pokok yang kebutuhan itu udah ada listnya, tapi itu Bu, pengeluaran yang tidak terduga itu kalau ketika diajak temen pasti langsung hilaf semua, kayak dibeli gitu. Nah berarti karena pengaruh dari teman tersebut ya Anda, sehingga Anda sering membeli hal-hal yang tidak perlu untuk hari itu kan, jadi makanya terbeli. Nah karena pengalaman Ibu dulu, karena emang kita berteman juga kan, Ibu lebih sering membuat list gitu kan Anda, apa aja pengeluaran, pemasukan. Nah Ibu juga sering buat apa saja hal yang perlu dibeli dan juga tidak perlu dibeli. Menurut Ibu Anda lebih bisa mengatur keuangan Anda tersebut, dan jangan kita boleh keluar kok sama teman kita karena sekali kan, tapi juga memikirkan berapa uang yang keluar untuk hari tersebut. Nah lalu sekarang bagaimana Nanda, keuangan Anda ini, apakah orang tua Anda tahu kalau Anda uang misalkan dalam seminggu tuh udah habis gitu kan, karena kebutuhan yang tidak terduga tadi? Kalau orang tua nggak tahu sih Kak Bu, soalnya gini, saya itu di kos merantau itu juga, saya juga sambil mencari kerja sambilan kayak freelance gitu, tapi di freelance itu malah membuat kuliah saya kayak kalau ibaratnya kalau nilai itu tadinya naik jadi malah turun, soalnya kalau misal kita kerja itu, kalau saya itu pulangnya malam, ngambilnya shift malam, terus nanti kan ada kelas pagi, nah pasti paginya tuh pasti telat, jadi ngantuk, jadi kuliahnya nggak fokus gitu. Terus kalau misal ada itu kayak keluar sama temen, jadinya uangnya ada dari saya kerja gitu Bu, tapi itu si kuliahnya jadi terganggu gitu. Berarti konsentrasi dari ketika kuliah itu terganggu ya Nanda? Iya Bu, jadinya keuangan pertama sih dari keuangan itu, soalnya keuangan itu kan jadi kayak masalah utama dari saya kuliah. Misal uang saya tercukupi, pasti saya kan nggak bakalan kerja, nggak bakalan mikir makan pakai apa, maksudnya ini itu, jadinya kalau uang kurang itu fokus kuliahnya kan juga jadi terganggu Bu. Iya. Tapi tadi kan Nanda bilang, tapi Bu, meskipun saya kuliah terganggu, saya kerja freelance sambil-sambilan gitu, tapi saya juga emang artinya seneng gitu Bu, soalnya merantau itu jadi saya jauh dari rumah gitu Bu. tadi kan Nanda bilang kan kalau anak merantau itu keuangan Anda susah untuk diatur kan. Nah tapi di lain kata Anda senang merantau, kerja juga senang, bagaimana itu Nanda? Ya seneng sih Bu, saya senang merantau, senang kerja freelance kayak gitu. Tapi Bu, sekarang saya ini udah nggak kerja Bu, jadinya saya bingung Bu, mau pakai uang apa, mau makan pakai apa gitu. Oh iya Nanda, saya ada informasi tentang pekerjaan. Apakah Nanda mau untuk bekerja? Nah saya kan punya teman, nah dia juga membuka rumah makan, tapi bisa part time. Apakah Anda mau untuk bekerja di sana? Mungkin bisa Bu, boleh. Kalau mau kerja di situ gimana caranya Bu?
Apa ada syarat tertentu? Soalnya saya kan mahasiswa gitu. Kalau di sana mungkin nanti saya bilang aja kan ke teman saya bahwa misalnya Anda memiliki kekurangan keuangan kan, jadi mungkin dia bisa menerima Anda. Oh iya, Bu. Untuk kayak informasi selanjutnya Bu gimana Bu? Apa mau dihubungin Ibu aja atau ada informasi tertentu Bu? Ya nanti saya informasikan lagi ya Anda. Oh ya, mengenai keuangan tadi, apakah Anda sudah bisa untuk mengaturnya? Kalau pas akhir-akhir ini karena saya udah berhenti kerja, jadinya saya ngatur uangnya masih tertolong dengan gaji terakhir saya yang kemarin. Berarti dengan Anda bekerja itu adalah sedikit uang untuk membantukan, tetapi karena pekerjaan tersebut itu membuat Anda tidak berkonsentrasi dalam perkuliahan. Seperti itu Anda? Iya Bu. Jadi apakah jika Anda bekerja untuk besok ini Anda bisa mengaturnya? Insya Allah bisa Bu. Tergantung nanti jam kerjanya Bu. Mungkin bisa dijadikan yang jam kerjanya nggak terlalu larut malam gitu Bu. Soalnya kalau misal larut malam juga badan saya nggak kuat buat bangun paginya itu kalau paginya kuliah. Baiklah Nanda, ini saran dari Ibu kan mengenai keuangan Anda tadi. Lebih baik Anda membuat daftar list, daftar kebutuhan, pengeluaran. Kalau ketika pun Anda mau bekerja kan nanti berapa yang Anda dapatkan, lebih baik tersusun rapi ya Anda. Dan menurut Ibu ya, untuk sekarang ini kita kuliah ini lebih baik kita memperkecil dulu pengeluaran. Karena apa? Karena dari pengiriman orang tua Anda kan juga terbatas, makanya harus pandai-pandai Anda. Nah juga jangan terpengaruh dari teman ya Anda. Soalnya kalau kita mengikuti semua apa yang dibawa oleh teman itu, makanya kita yang akan susah sendirian Anda. Lebih baik sekarang itu kita mengatur kebutuhan, mengatur keuangan kita agar perkuliahan Anda juga selesai kan sampai tamat gitu. Dan juga tidak mengecewakan orang tua. Tetapi menurut Ibu juga Anda juga boleh memberitahukan kepada orang tuanya kalau Anda juga kekurangan uang selama ngekos. Bisa jadi kan orang tua Anda juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan Anda agar perkuliahan Anda itu dapat terselesaikan dengan baik. Dari dari konseling kita hari ini, apa yang bisa Anda dapatkan? Saya jadi bisa lebih mengatur keuangan sih Bu. Jadi kayak lebih tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Mungkin kedepannya saya bisa mengelak teman lebih banyak lagi, lebih teliti dalam menerima ajakan teman juga gitu. Baiklah Anda, dikarenakan waktu sudah pukul jam 1 karena Ibu ada kegiatan setelah ini, apakah Anda sudah merasa lega dengan konseling hari ini? Alhamdulillah sudah merasa lega Bu, nggak seperti tadi sebelum merasakan konseling. Baiklah, tentang nasihat yang Ibu berikan, Anda bisa memberikan informasi lagi kepada Ibu mengenai apa yang telah kita bahas tadi. Bisa Anda menemui Ibu dan juga bisa melalui WA. Baik Anda, terima kasih telah datang ke sini. Ya Bu, terima kasih Bu.